Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatimatuz Zahra Ramadan, Muhammad Hafi Arsyad, Nabila Maulida, Nur Syahda Arisanti, Raudatul Jannah Irawan, dan Tia Astuti di mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh dosen Ibu Mahdiah Fadila, MPC Psikolog. Di sini kami akan membawakan materi tentang microskill konselor dan alur tahapan konseling. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian microskill konselor. Microskill dalam konseling adalah keterampilan kecil yang digunakan oleh seorang konselor dalam interaksi dengan klien untuk membantu mereka merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam proses perubahan. Ini termasuk keterampilan mendengarkan aktif, empati, refleksi, bertanya, pertanyaan terbuka, dan memberikan umpan balik positif. Microskill atau keterampilan konseling menurut Levy dianggap sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang konselor profesional. Ini karena menguasai keterampilan-keterampilan konseling menjadi kunci keberhasilan dalam proses konseling untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penguasaan keterampilan konseling merupakan aspek penting dalam menjalankan proses konseling. Hampir semua ahli bimbingan dan konseling memiliki pemahaman yang kuat tentang keterampilan dasar konseling. Seorang konselor harus memiliki beberapa keterampilan konseling dan karakteristik yang sesuai, termasuk empati, kemampuan untuk berdialog dengan konseli, dan kemampuan menginspirasi konseli untuk berbicara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis microskills konselor. Yang pertama itu ada attending atau acceptance, yang mana ini merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian pada klien dengan tujuan membuat klien merasa dihargai dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Strategi kehadiran ini terutama melibatkan elemen nonverbal antara lain yang pertama posisi tubuh seperti duduk menghadap klien, lengan di pangkuan atau bebas, dan menunjukkan respon melalui ekspresi wajah seperti tersenyum dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada kontak mata yang baik, dimana konselor itu menjaga kontak mata dengan klien ketika klien berbicara dengannya. Nah, selanjutnya yang kedua jenis microskill yaitu ada empati. Nah, empati ini adalah komponen merupakan kunci utama dalam konseling yang sebagaimana dijelaskan oleh Capuzzi dan Gross. Empati ini diartikan sebagai kemampuan konselor memahami dunia klien dengan merasakan perasaan klien. Empati ini merupakan komponen penting dalam konseling yang efektif, di mana konselor mempunyai kemampuan memahami sudut pandang klien yang terkadang dianggap setara dengan pemahaman empatik. Nah, terus yang ketiga ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah strategi konseling yang penting dalam hubungan konseling. Refleksi perasaan yaitu teknik yang digunakan konselor untuk merefleksikan perasaan atau sikap yang melatar belakangi pernyataan klien. Tujuannya itu untuk memperjelas apa yang sebenarnya yang dirasakan oleh klien. Metode yang digunakan konselor ketika menggunakan teknik ini biasanya menggunakan sepertinya, beberapa, ternyata, nada, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada paraphrasing. Nah, jenis ini yaitu merupakan niat dari seorang konselor untuk mengungkapkan kembali esensi apa yang dikatakan oleh klien. Selanjutnya ada sharing of experience. Nah, keterampilan sharing of experience ini merupakan
upaya konselor untuk mengurangi beban yang mereka rasakan, melibatkan berbagai pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Terkadang masalah yang dihadapi oleh konselor memiliki kesamaan dengan masalah yang mereka alami atau ketahui. Oke, selanjutnya jenis microskill yang keenam ada eksplorasi. Jadi eksplorasi melibatkan kemampuan seorang konselor untuk mengeksplorasi perasaan, pengalaman, dan pemikiran klien, yang mana hal ini tuh penting karena banyak klien yang cenderung menyimpan perasaan mereka, menutup diri, atau kesulitan dalam berbicara terbuka. Nah, klien seringkali mengalami kesulitan dalam menyampaikan perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka kepada konselor karena mungkin merasa malu, takut, segan, curiga juga dengan atau hambatan lainnya. Nah, hubungan konseling seharusnya mampu mengatasi semua hambatan tersebut dengan tujuan membuat klien merasa terbuka, aman, dan aktif dalam berdialog. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam microskill tersebut dengan menggunakan teknik eksplorasi yang bertujuan untuk mendorong klien untuk berbicara secara jujur tentang semua perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka kepada konselor. Terus selanjutnya bertanya, yaitu yang dimana kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing atau konselor selama sesi konseling. Nah, keterampilan bertanya ini sangat penting bagi setiap konselor, yang mana tanpa kemampuan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor mungkin tidak akan dipahami oleh klien, sehingga klien mungkin tidak dapat meresponnya atau si klien ini bakal diam aja. Nah, tanpa kemampuan bertanya ini, konselor juga akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memulai sesi konseling. Selanjutnya ada konfrontasi atau pertentangan, yang mana konfrontasi atau juga disebut sebagai pertentangan ini merupakan sebuah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menyoroti perbedaan, ketidaksesuaian, atau inkonsistensi dalam pemahaman antara klien dan konselor. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga saat menggunakan konfrontasi ini. Yang pertama, konfrontasi sebaiknya hanya diterapkan jika hubungan antara klien dan konselor telah membangun kepercayaan. Jika tidak, ini bisa menyebabkan resistensi atau pertahanan diri dari klien. Terus itu yang kedua, konselor perlu memiliki keyakinan yang cukup tentang apa yang dianggap sebagai pertentangan dan harus mengkomunikasikannya tanpa bersikap menghakimi, menuduh, atau menunjukkan kecerdasan pengapatannya. Nah, selanjutnya ada dorongan minimal, yaitu kemampuan untuk secara singkat mengulangi apa yang telah diucapkan oleh seseorang dan memberikan tanggapan singkat. Misalnya, ungkapan yang dapat digunakan meliputi "oh", "ya", "terus", "lalu", dan selanjutnya. Terus kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yang mana keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk merangkum atau menggambarkan kembali apa yang telah dikemukakan oleh klien selama sesi konseling. Ini melibatkan waktu yang sesuai untuk bersama-sama dengan klien dalam menyusun ringkasan langkah demi langkah dari percakapan yang telah terjadi dan alternatif solusi yang mungkin diambil oleh klien terkait dengan topik yang sedang dibahas. Oke, materi selanjutnya itu mengenai contoh microskill dari konselor. Yang pertama itu ada acceptance atau attending, atau dalam bahasa Indonesia artinya penerimaan, di mana di sini mencakup ekspresi yang pertama posisi tubuh. Jadi ada penerimaan yang baik dan penerimaan yang tidak baik. Kalau penerimaan yang baik dengan ekspresi posisi tubuh adalah konselor cenderung memiliki sikap yang mendukung klien, duduk dekat dengan mereka dengan jarak sekitar 1 meter dan bisa duduk berhadapan atau berdampingan dengan klien. Kalau penerimaan yang tidak baiknya itu konselor duduk dalam posisi yang tegak dan mungkin bersandar, cenderung menjaga jarak yang lebih jauh dengan klien atau terlalu dekat gitu, dan memiliki posisi duduk yang kurang akrab, seringkali berpaling dari klien. Ekspresi kedua itu adalah wajah. Wajah ini terbagi dua juga, ada yang penerimaan yang baik dan penerimaan yang tidak baik. Kalau ekspresi wajah penerimaan yang baik itu yang pertama ada damai, wajahnya riang, tersenyum. Kalau penerimaan yang tidak baik itu terlalu banyak berpikir,
menghindari kontak mata, kurang fokus saat kalian berbicara, dan mata melotot. Kemudian ekspresi tangan atau gerak tangan. Penerimaan yang baik itu gerak tangan dan lengan itu bervariasi dan berubah-ubah secara spontan. Tangan digunakan untuk memberikan isyarat dan menekankan ucapan. Kalau penerimaan yang tidak baik itu terus-menerus menggerak-gerakan jari dalam gerakan berputar, menggenggam tangan, melakukan gerakan menggaruk-garuk kepala atau bagian tubuh lain secara berulang. Contoh microskill yang konselor yang kedua itu adalah empati. Contoh ungkapan empati yang biasa diberikan atau dikatakan konselor pada klien itu kayak yang pertama, tidak apa-apa, merasa sedih dalam situasi saat ini. Yang kedua itu, saya dapat mengerti bagaimana perasaan Anda saat ini. Yang ketiga itu, saya bisa memahami apa yang sedang Anda pikirkan saat ini. Kemudian contoh microskill yang ketiga itu adalah refleksi. Contoh ungkapan refleksi perasaan kepada klien itu yang pertama, saya bisa merasakan bahwa Anda merasa sangat cemas tentang situasi ini atau keadaan ini. Contoh ungkapan refleksi yang kedua itu, dari apa yang Anda ceritakan, sepertinya Anda merasa sangat tertekan oleh situasi ini. Kemudian yang ketiga itu, ketika Anda berbicara mengenai pengalaman Anda, saya merasa terinspirasi oleh ketekunan Anda dalam mengatasi rintangan ini. Contoh yang keempat, contoh microskill yang keempat itu adalah paraphrasing atau pengulangan. Contohnya itu kayak, apakah yang Anda harapkan adalah titik. Yang kedua itu, nampaknya yang Anda maksud adalah titik. Yang ketiga itu, sepertinya yang Anda katakan adalah titik. Seperti itu. Yang kelima, sharing of experience atau berbagi pengalaman. Contoh ungkapan tentang berbagi pengalaman diri ataupun teman kita yang punya pengalaman kepada klien. Misalnya kalau diri kita punya pengalaman tentang sesuatu kayak, saya juga telah mengalami situasi yang serupa dengan Anda yang Anda ceritakan. Kalau pengalamannya milik teman Anda, contohnya kayak seorang teman saya juga pernah melakukan sesuatu yang mirip dengan yang Anda lakukan. Contoh microskill yang keenam itu adalah eksplorasi. Contoh kapan eksplorasi yang dilakukan konselor pada klien tuh kayak, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang perasaan kebingungan yang Anda alami? Yang kedua, saya rasa pandangan Anda tentang hal ini positif. Mungkin Anda bisa memberikan lebih banyak rincian. Kemudian contoh microskill yang ketujuh itu adalah bertanya. Contoh kapan pertanyaan itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka itu contohnya kayak, mengapa Anda tampak begitu kecewa? Mungkin Anda bisa ceritakan. Nah, itu contoh ungkapan yang terbuka. Contoh ungkapan yang tertutup itu kayak, apakah Anda merasa sedih karena insiden tersebut? Kemudian contoh microskill yang ke-8 itu adalah konfrontasi. Contoh ungkapan yang bisa digunakan konselor pada klien itu contohnya kayak, Anda menyebutkan bahwa Anda menikmati kuliah di kampus saat ini. Namun mengapa Anda sering absen? Contoh kedua, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda ingin jujur. Namun mengapa Anda memilih untuk tetap diam dan tidak berkomunikasi dengan orang tersebut? Contoh microskill yang ke-9 itu adalah dorongan minimal. Contoh ungkapan pengulangan langsung yang bisa digunakan konselor kepada kalian itu kayak, oh, terus, ya, lalu, selanjutnya. Dan yang terakhir, contoh microskill konselor itu adalah summary atau kesimpulan. Contoh kesimpulan yang digunakan konselor kepada klien itu kayak, makna yang tersembunyi di balik ungkapan perasaan Anda adalah titik. Poin-poin kunci yang Anda sampaikan adalah titik. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu alur atau tahapan konseling. Yang pertama kita akan membahas dulu pengertian dari proses konseling itu sendiri. Proses konseling itu adalah hubungan antara seorang konselor dan klien yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh klien. Nah, dalam proses konseling ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk merangsang perkembangan potensi klien sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif dan menjadikan individu yang produktif dan mandiri, serta memperkuat keyakinan dan keimanan. Hal ini bertujuan agar klien mencapai keseimbangan dalam perkembangan intelektual yang mendukung kreativitas dan produktivitas dalam aspek sosial dan emosional untuk membentuk hubungan yang harmonis dengan emosi yang stabil, serta dalam sikap mental yang positif terhadap diri sendiri dan dunia sekitar, sambil memperkuat dimensi moral dan religius mereka. Nah, adapun pengertian proses konseling dari salah satu ahli, dari salah satu ilmuwan menurut
Egan itu menguraikan konsultasi menjadi 3 langkah utama yang mencakup membimbing klien dalam mengenali serta menjelaskan masalah yang dihadapi, merancang program untuk perubahan yang bermanfaat, dan menjalankan langkah-langkah menuju tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai materi, proses, atau tahapan konseling. Konselor harus mengatur tahapan atau proses konseling secara tepat atau tersistematis dengan baik. Adapun konselor yang tidak efektif, biasanya jika kliennya di pertengahan tahap terlihat baik-baik saja, maka konselor tersebut akan menyimpulkan secara cepat bahwa ya benar kondisi dari klien sudah baik-baik saja, dan pada akhirnya konselor itu akan memutuskan tahapan sampai situ saja, sehingga tahapan tersebut tidak terjalin atau tidak berjalan sampai pada akhir. Nah, di sini ditujukan bahwa tahapan-tahapan konseling itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tahap kontemplasi atau awal, yang kedua tahapan persiapan, yang ketiga tahapan tindakan, dan yang terakhir itu ada tahapan pemeliharaan. Yang pertama itu tahapan kontemplasi atau awal. Nah, jadi pada tahapan ini itu merupakan keterjalinan hubungan antara konselor dan klien. Jadi keterjalinan hubungan itu dibangun berdasarkan dari pengenalan satu sama lain antara konselor dan klien tersebut. Jadi di sini merupakan tahapan pengenalan yang dimana klien ini bisa saja mempunyai pemikiran bagaimana konselor akan menjadi pembimbingnya tersebut, dan sebaliknya konselor akan berpikiran pula bagaimana klien yang akan ia hadapi dan bagaimana cara konselor itu membangun hubungan atau keterikatan yang kuat, sehingga antara klien dan dirinya, konselor, itu akan mudah untuk memecahkan atau memberikan jalan keluar yang baik mengenai masalah yang dialami oleh klien tersebut. Selanjutnya itu ada tahapan persiapan. Nah, dalam tahapan ini konselor saling menetapkan norma-norma atau aturan-aturan hubungan mengenai tentang waktu, tempat, dan peraturan yang dimana hal ini disepakati oleh klien. Proses ini terjadi sangat cepat dan terjalin dengan baik jika apabila konselor memperhatikan kebiasaan yang sudah kliennya tersebut lakukan dengan cermat. Selain itu, dalam tahapan ini, ide dan pembahasan baru akan dibahas berdasarkan harapan klien dan akan menghasilkan pada komitmen tertentu yang bisa untuk mengambil tindakan konstruktif. Konselor dan klien mendiskusikan tujuan dan perilaku yang ingin mereka ubah. Jadi dalam tahapan ini diartikan bahwa konselor melakukan penyelidikan terhadap klien atau usaha mendiagnosis. Selanjutnya itu tahapan tindakan. Dalam tahapan ini, hubungan akan berlangsung dengan berbeda karena difokuskan pada pemecahan masalah. Dalam tahap ini, konselor mencari strategi agar dapat membuat suatu perubahan terhadap klien. Jadi pada tahapan ini, konselor ini bukan memiliki peran untuk membuat suatu keputusan, namun lebih kepada memfasilitasi, memberikan wacana-wacana baru bagi pemecahan masalah sang kliennya. Yang terakhir itu ada tahapan pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan ini berlangsung menjelang akhir hubungan ketika proses konseling sudah lama terbentuk dan kenyamanan sudah hadir di antara konselor dan klien tersebut. Selain itu, konselor dapat membuat kemungkinan tindak lanjut terjadinya proses konseling kembali kepada pihak yang lebih ahli jika dirasa permasalahan klien ini sangat terlalu serius gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan konseling yang dikemukakan oleh Bremer dan Sostrom 1982. Nah, pada tahapan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut itu sama seperti tahapan yang sudah saya jelaskan di atas tersebut. Namun ada sedikit perbedaan di antara tahapan tersebut. Jadi yang pertama itu ada tahap
relationship development. Nah, merupakan tahapan yang dimana konseling dan klien membangun keterikatan hubungan yang baik, dan konselor mengumpulkan informasi-informasi mendasar yang disampaikan oleh klien. Yang kedua itu ada tahap extended exploration. Dalam tahapan ini, konselor akan mencoba semakin mendekat dengan klien seperti mengetahui mengenai emosional dan kognitif klien, dan juga melakukan penelitian serta penilaian berulang mengenai yang dilakukan dalam tahap pertama. Yang ketiga ada tahap problem resolution. Tahap ini ditandai dengan berbagai aktivitas konseling yang semakin meningkat. Konselor akan menyediakan fasilitas, instruksi, dan kondisi yang nyaman dalam tujuan untuk membangun perubahan-perubahan. Dan yang terakhir itu ada tahap termination and follow up. Ini adalah tahapan penutup. Dalam tahapan ini, orang yang terlibat akan menentukan bagaimana dampak yang ia dapatkan. Hasil yang menjadi jawaban selama sesi konseling akan menjadi kunci utama yang dimana akan disampaikan sebelum benar-benar tahapan tersebut diakhiri. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh dari proses konseling. Nah, jadi di sini kami mengambil salah satu contoh kasus yang melibatkan konseling individu, dan ini berikut adalah latar belakang informasinya. ST yang berusia 10 tahun merupakan anak tengah dari 5 bersaudara dengan 2 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Kedua orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaan dan aktif dalam kegiatan sosial. Ibunya memiliki sifat yang otoriter dan mendukung disiplin yang ketat, dengan keyakinan bahwa orang tua seharusnya bersikap tegas terhadap anak-anak mereka. Orang tua ST itu menghadapi kesulitan dalam berhubungan dengan anak-anak mereka dan memilih untuk memperlakukan mereka sebagai miniatur dari orang dewasa. Semua anak mengalami masalah dalam hubungan pribadi mereka, dan anak tertua sedang dalam proses penyembuhan dari masalah emosional. ST dirujuk untuk konseling karena perilakunya yang kaku, gerakan tubuhnya yang terlihat seperti robot, dan pernyataannya bahwa teman sekelasnya itu adalah anak-anak dari luar angkasa. Tingkah lakunya membuat ST menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Dia juga sangat pendiam, mengisolasi diri, dan menurut hasil sosiogram tidak memiliki teman di kelasnya. Pada hari itu, gurunya melaporkan bahwa ST bersembunyi di belakang sesuatu selama 40 menit, bahkan saat seharusnya dia berada di kelas matematika. Tidak ada penjelasan yang diberikan, tetapi hanya tangisan. Nah, pada proses konseling itu dalam pertemuan awal atau pertemuan pertama, di sini ada dengan membangun hubungan. Jadi ketika pertemuan pertama dengan ST dimulai, dia tampak sangat rapuh, gugup, dan memiliki wajah yang sangat pucat. Saat berbicara, ST mengucapkan kata-kata dengan nada yang monoton dan detail tentang kehidupan di planet lain. Dia menyebutkan bahwa dia telah bermimpi dan menulis surat kepada warga planet tersebut, yang nantinya akan dia berikan kepada konselor. Konselor meminta ST untuk melakukan aktivitas menggambar. Dan dalam gambar yang dibuat oleh ST, dia menggambarkan sebuah keluarga dengan wajah-wajah robot yang terlihat kaku. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain. Selain itu, ST juga menggambarkan seorang tukang sihir dengan wajah yang suram, yang ternyata dia identifikasikan sebagai JN atau anak tertua. Konselor memulai hubungan dengan orang tua anak dalam pertemuan pertama, sambil juga membangun rapot dan kerjasama dengan anak. Pertemuan awal dengan konselor memberi kesempatan kepada orang tua untuk berbicara tentang masalah mereka, dan mereka merasa dihormati dan difahami. Selama pertemuan awal ini, konselor mendapatkan informasi tentang gaya hidup orang tua serta interaksi antara orang tua dan anak. Saat menjelajahi hubungan antara orang tua dan anak, konselor menemukan bahwa sebagian besar gangguan dalam hubungan tersebut terungkap. Nah, pada pertemuan kedua dan selanjutnya dalam proses konseling melibatkan langkah-langkah seperti pengungkapan masalah oleh anak dan keluarga, kemudian melakukan proses treatment, membantu anak menyadari dirinya sendiri, aktualisasi diri, dan akhirnya melihat perubahan dalam perilaku ST, yang sebelumnya itu kan kaku seperti robot. Kemudian ST berhenti merasa sakit dan sering menangis. Pada akhirnya dia diterima oleh teman-teman sebayanya di kelas dan mereka mulai bermain catur bersama-sama. Selama proses penyembuhannya mencapai puncaknya,
ST menyadari bahwa menjadi anak laki-laki lebih nyaman daripada tetap menjadi makhluk planet atau robot. Jadi itu adalah salah satu contoh dari proses konseling, yang mana itu adalah pembahasan terakhir juga pada materi kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.